Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Sutomo SSMM, dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tangerang Raya. Nomor NUPTK saya adalah 1261 7486 4913 0123. Saya bergabung dengan Universitas Tangerang Raya ini menjadi dosen sejak tanggal 23 November 2018. Rumpun ilmu saya adalah ilmu sosial, pohon ilmunya adalah ekonomi, dan cabang ilmunya adalah ekonomi industri pemasaran. Konsentrasi keilmuan saya adalah di bidang manajemen pemasaran, dan saya mengampu mata kuliah manajemen pemasaran pada jenjang sarjana S1 dengan bobot 3 SKS. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan syarat sertifikasi dosen, khususnya dalam rangka mendemonstrasikan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai PDD UKTP PT, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. PDD UKT-PT ini adalah dokumen penting dalam proses sertifikasi dosen atau SERDOS yang berisi deskripsi personal diri dosen tentang kinerja, tentang pengembangan diri dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang disajikan melalui narasi deskriptif dan video pembelajaran di platform sistem. Dokumen PDD UKT-PT ini adalah menjadi bukti otentik profesionalisme saya sebagai dosen dan dasar penilaian oleh asesor untuk melihat kualitas dan keunggulan dosen. Isi dan komponen utama PDD UKT-PT ini adalah satu, unsur pengajaran, yaitu menjelaskan video pembelajaran inovatif, metode, dan efektivitasnya. Kedua adalah unsur penelitian, yaitu uraian kegiatan penelitian dan publikasi karya ilmiah. Kemudian ketiga adalah unsur pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Nah, ini terkait dengan uraian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian keempat itu adalah pengembangan diri, yaitu deskripsi pengembangan kompetensi dosen. Nah, fungsi dan peran dari PDD UKT-PT ini adalah bukti kinerja, menunjukkan bukti nyata pelaksanaan Tridharma. Kemudian sebagai dasar penilaian sertifikasi dosen yang digunakan oleh asesor untuk menilai kompetensi dan profesionalisme dosen. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah personalisasi, yaitu bersifat unik, personal, dan orisinal dalam rangka menghindari plagiarisme. Kembali ke mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen pemasaran, ini bertujuan untuk memberi pemahaman menyeluruh mengenai prinsip, strategi, aplikasi dalam kegiatan pemasaran. Mahasiswa akan mempelajari berbagai topik mulai dari konsep dasar pemasaran, strategi bauran pemasaran atau marketing mix, kemudian menetapkan harga, distribusi, promosi, hingga perilaku konsumen. Semua ini disampaikan melalui pendekatan student center learning agar mahasiswa lebih aktif, kritis, dan mampu memahami konteks pemasaran secara nyata.
Buku utama yang saya gunakan dalam pemasaran ini, saya menggunakan referensi karya dari Philip Kotler dan Kevin Lynn Keller, edisi 13, jilid 1 dan 2. Untuk capaian pembelajaran melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan, satu, adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas secara etis dan bermoral. Yang kedua, mahasiswa memahami teori dan prinsip dasar manajemen pemasaran. Ketiga, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran. Keempat, yaitu mahasiswa dapat mengaplikasikan strategi pemasaran untuk menjangkau konsumen secara efektif. Yang kelima adalah, ini tidak kalah penting, yaitu mahasiswa mampu menganalisa secara menyeluruh serta memecahkan masalah yang nyata di bidang pemasaran. Kemudian, strategi dan metode pengajaran yang saya gunakan menggunakan prinsip DIA dalam pengajaran saya. Yang pertama, D-nya adalah delivery, yaitu penyampaian materi dilakukan secara interaktif menggunakan media digital, studi kasus, kemudian platform pembelajaran seperti learning management system. Yang kedua, yaitu interaction atau interaksi. Nah, ini dibangun melalui diskusi kelompok, forum-forum online, simulasi pemasaran, dan presentasi mahasiswa. Yang ketiga adalah assessment. Evaluasi dilakukan melalui kuis, ya, tugas, serta ujian tengah semester dan akhir semester untuk mengukur pemahaman dan kemampuan aplikatif mahasiswa. Dalam pelaksanaan pengajaran, saya menggabungkan beberapa pendekatan. Pertama adalah project based learning, yaitu mahasiswa membuat proyek pemasaran yang mencakup analisis pasar, kemudian segmentasi, targeting, positioning, hingga marketing mix. Yang kedua adalah case-based learning. Nah, ini metode dengan membedah kasus-kasus nyata dari dunia bisnis agar mahasiswa terlatih dalam berpikir strategis. Yang ketiga, secara blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring. Nah, tujuannya adalah mengambil sisi positif dari kedua metode tersebut. Pertama adalah interaksi sosial dari sisi tatap muka. Nah, kemudian fleksibilitas dari sisi pembelajaran digital atau daring. Saya juga rutin memberi umpan balik dan refleksi dan penilaian secara otentik agar mahasiswa dapat terus meningkatkan kualitas belajarnya. Perkuliahan ini berlangsung selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Komponen penilaian kepada mahasiswa, penilaian itu dilakukan dengan komposisi kehadiran dan absensi sebesar 15%, kemudian tugas dan partisipasi aktif itu 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Skema ini dirancang agar mencerminkan keterlibatan mahasiswa secara menyeluruh, baik secara akademik maupun partisipasi. Sebagai pendidik, saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri.
Saya mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, dan riset agar materi yang saya ajarkan selalu relevan. Ya. Saya juga rutin memberikan umpan balik, refleksi, dan penilaian secara otentik agar mahasiswa dapat terus meningkatkan kualitas belajarnya. Perkuliahan ini berlangsung selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Komponen penilaian mahasiswa yaitu dilakukan dengan komposisi kehadiran dan absensi sebesar 15%, tugas dan partisipasi aktif itu 15%, ujian tengah semester itu 30%, dan ujian akhir semester itu 40%. Skema ini dirancang agar mencerminkan keterlibatan mahasiswa secara menyeluruh, baik secara akademik maupun partisipasi. Sebagai pendidik, saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, dan melakukan research agar materi yang saya ajarkan selalu relevan dan mengikuti tren pemasaran terkini. Nah, seperti misalnya digital marketing, content innovation, dan brand development. Saya percaya bahwa dosen bukan penyampai ilmu, melainkan juga sebagai fasilitator, inspirator, dan pembimbing mahasiswa menjadi manajer pemasaran untuk masa depan yang kreatif dan adaptif. Saya teringat pada suatu pengalaman yang berkesan ketika mengajar. Salah satu kelompok mahasiswa itu mereka berhasil membuat rencana pemasaran digital untuk sebuah UMKM lokal yang kemudian benar-benar diimplementasikan oleh pemilik usaha. Jadi hal ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan pembelajaran berbasis proyek itu mampu menghasilkan dampak secara langsung, tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga masyarakat luas. Demikian pemaparan bidang pengajaran ini saya sampaikan. Semoga apa yang saya kontribusikan melalui proses belajar mengajar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi mahasiswa dan kemajuan di dunia pendidikan, utamanya di perguruan tinggi. Selanjutnya, silahkan simak video dokumentasi pengajaran saya di kelas manajemen pemasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa saya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Cocok ya. Baik, dengan datang ke sini kita akan belajar di mata kuliah manajemen pemasaran ya. Nah, sebelum kita mulai, maka alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut keyakinan masing-masing ya. Baik, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kuliah ini kita sampaikan, nah maka saya coba nih siapa saja yang hadir hari ini, ya coba saya absen satu-satu. Di sini ada Ahmad Rifai, mana? Oke, sip. Nah kemudian Rahma Miftahul Jannah. Oke, baik, teman-teman. Di dalam mata kuliah manajemen pemasaran kali ini, kita akan bahas terkait tema di pertemuan ini adalah STP, ya. Nah, jadi kalau STP mungkin ingatan kita, bayangan kita ke
salah satu motor ya, merek oli. Oh, ini bukan promosi ya. Nah, jadi STP yang kita maksud adalah segmentation, targeting, dan positioning. Nah, itu ya. Jadi nah nanti ada studi kasus ya terkait dengan penguatan brand ya IKM yang berorientasi ekspor. Ya, baik. Nah, segmentation, targeting, dan positioning STP ini sangat diperlukan oleh suatu perusahaan dalam melihat marketnya. Nah, itu. Jadi, pertama adalah merupakan kerangka strategik ya, atau istilahnya guideline lah gitu ya, sebagai guideline untuk memahami pasar. Nah, itu ya, untuk memahami pasar ya. Jadi, dengan STP itu segmen mana nih market yang dituju. Oke, itu ya. Nah, kemudian pelanggan mana yang potensial nih? Mau pelanggan yang low end, middle, atau yang up gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian memposisikan dirinya. Nah, ini terkait dengan merek atau brand gitu ya. Nah, ini memposisikan, oh ini untuk pelanggan yang eksklusif, yang kaya raya. Oh, ini untuk pelanggan yang miskin atau untuk yang kalangan menengah. Nah, itu yang harus dicermati oleh perusahaan dalam kaitannya STP. Nah, khusus untuk segmentasi, yaitu segmentasi pasar. Nah, maka apa? Jadi perusahaan itu harus mengetahui ketika melakukan penetrasi pasar, yaitu adalah pasar mana yang dituju. Jadi kelompok-kelompok pasar yang mana yang dituju. Nah, jadi apakah yang homogen atau heterogen, ya itu ya. Nah, kriterianya apa di dalam segmentasi pasar? Nah, pertama secara demografi, ya. Nah, demografi itu adalah dilihat dari sisi umur, ya, jenis kelamin, ya, kemudian income ataupun pendidikan, gitu ya. Nah, kemudian secara geografis, ya. Nah, secara geografis ini itu dilihat dari lokasi atau dia warga mana, gitu ya. Kecamatan mana, kabupaten mana, atau desa mana, atau kota mana. Nah, itu dari sisi demografi. Nah, kemudian psikografis. Nah, segmen psikografis itu melihat dari sisi gaya hidup. Nah, gitu ya, gaya hidup. Misalnya, saya suka kalau olahraga futsal, udah sorry lah yau gitu ya. Nah, sukanya apa? Main pedal, bukan pedal goes ya, pedal gitu, pedal itu kan, ya lagi rame itu, ya itu apa? Pedal apa pedal? Padel. Nah, saya sebenarnya mancing gitu ya, bukan pedal tapi padel gitu ya. Nah itu ya. Nah futsal sudah nggak menarik gitu ya. Nah yang menarik apa? Pedal. Salah ya. Padel gitu ya. Oke. Nah kemudian dari sisi perilaku. Nah gimana nih? Jadi perusahaan harus mengubah perilaku customer ini gitu ya. Nah bagaimana pembelinya cuma sekali selesai? Ataukah ini pembelinya itu sering datang gitu ya. Nah sering datang. Nah itu kira-kira. Nah itu dari sisi segmentasi. Nah kemudian di sisi targeting. Nah maka perusahaan ketika melihat pasar, nah target mana yang harus dituju, yang harus disasar. Nah misalnya targetnya mass marketing. Nah itu dari sisi marketing itu adalah ya udahlah pokoknya produk saya nanti bisa dikonsumsi oleh orang-orang kalangan atas, menengah atau bawah. Itu mass production. Jadi mass marketing, mass marketing, yaitu menargetkan seluruh pasar. Nah, itu. Ada lagi yang segmented. Nah, segmented marketing. Nah, segmented marketing itu adalah ada beberapa segmen yang dituju. Misalnya ya khusus untuk segmen kalangan menengah, khusus untuk kalangan bawah gitu ya. Nah, itu. Nah, contohnya misalnya burger gitu ya. Ada yang mahal cuma kecil gitu ya, sekecil kalau bahasa saya imprit gitu ya. Nah, itu harganya 100.000, tapi ada juga burger yang harga 5.000. Nah, pasti
marketnya juga berbeda. Nah, kemudian ada niche marketing. Fokus hanya spesifik dan segmented sekali gitu. Nah, ini biasanya lebih ke eksklusif gitu ya. Marketnya itu eksklusif, kecil. Nah, biasanya untuk kalangan-kalangan teratas khusus yang sukanya itu sangat private. Nah, itu dilayani private gitu. Nah, itu biasanya itu ya. Nah, kemudian ada micro marketing. Nah, ini hampir mirip dengan niche marketing. Nah, ini terkait dengan target individu dan lokasi tertentu. Oke, itu ya. Nah, kemudian positioning gitu ya. Nah, positioning ini adalah bagaimana perusahaan menciptakan ya citra mereka. Jadi bagaimana membuat pandangan konsumen kepada perusahaan itu lebih bagus. Nah, itu adalah positioning ya. Nah, biasanya dari sisi apa poinnya? Jadi yaitu produknya different. Artinya adalah diferensiasi gitu ya. Nah, berarti unik. Jadi lain daripada yang lain gitu ya. Nah, dari sisi manfaat. Wah, ini produknya lebih bermanfaat daripada yang lain gitu ya. Jadi lebih misalnya obat lebih tokcer. Nah, itu ya. Nah, misalnya kan ada istilah obat generik, obat paten gitu. Wah, kalau obat paten, wah itu unik gitu ya. Nah, kemudian posisi kompetitif. Artinya bahwa produk suatu perusahaan ini kalau kompetitif itu adalah mampu bersaing dengan produk yang lain. Nah, berarti lebih bagus. Nah, itu ya kira-kira yang terkait dengan segmentation. Nah, kemudian ST, targeting, ya, dan positioning. Nah, gitu. Nah, sekarang setelah kita jelaskan seperti itu, mari kita studi kasus. Nah, oke. Jadi kita studi kasus terkait tema STP ini tadi. Nah, Anda tahu kan di sekitar kampus kita ada kopi yang sering kita dengar, yaitu kopi Nusantara. Ya, ada yang pernah ke sana atau sering ke sana? Gitu ya. Ayo, ada? Oh, ada ya. Nah, ada. Jadi sering Mas ya. Oh, sering banget itu. Oke, bagus. Nah, sekarang pertanyaan dari kopi Nusantara, coba perhatikan atau ingat-ingat, kita analisis gitu ya. Secara targeting gitu ya. Targetnya kopi Nusantara itu konsumennya itu siapa saja? Ayo, siapa yang tahu? Oke, silakan. Tidak, Pak. Menurut saya konsumen di sekitar kampus itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang dosen, ada yang mahasiswa, ada yang pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Oke. Nah, berarti ada dosen, ada pekerja kantoran, ada pegawai kampus, dan masyarakat sekitar. Nah, kira-kira selain itu, ada lagi segmen yang membeli produk kopi Nusantara ini. Ayo, siapa tahu? Saya, Pak. Oke, silakan. Bisa melakukan segmentasi demografis. Oke, demografis. Berdasarkan usia, mahasiswa itu berumur 18 tahun sampai 25 tahun, sedangkan pekerja usia 25 tahun sampai 40 tahun. Oke, berarti Anda melihat Pak yang beli di situ gitu ya, di apa? Di Kopi Nusantara itu, wah umurnya Pak saya lihat itu ya, berarti 18 sampai berapa? 25 sampai 40. Ada kok 25 sampai 40 ada yang beli kopi situ juga kok gitu ya. Nah, itu secara demografi. Ada nggak segmentasi yang dari sisi lain gitu ya? Ya, oke, silakan lagi. Disografis, Pak. Seperti gaya hidup. Gaya hidup. Tempat diskusi. Oke, berarti dia segmentasinya dari, wah ini kalau anak mahasiswa itu kan sukanya nongkrong gitu ya. Nah, nongkrongnya sambil diskusi mata kuliah. Nah, kan gitu ya. Nah, saya mata kuliah. Oke, baik. Nah, itu ya contoh-contoh studi kasus segmentasi gitu ya. Nah, sekarang studi kasus dari sisi
targeting. Ya, itu ya. Nah, coba perhatikan Kopi Nusantara tadi itu targetnya siapa saja nih? Ayo, gitu. Oke. Nah, targetnya siapa? Yang paling tepat sih menurut saya itu kayak mahasiswa Oke. sama pekerja muda yang lagi ngebutuhin tempat yang nyaman buat mereka juga sama ngerjain kerjaan yang belum selesai. Oke, berarti targetnya mahasiswa dan pekerja muda. Kenapa pekerja muda? Karena kampus ini yang kuliah banyak yang sambil kerja. Nah, itu maka suasananya harus disesuaikan dengan mereka ya, mahasiswa dan kerja. Berarti mahasiswanya sudah mandiri, sudah menghasilkan duit sendiri gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu targetnya gitu ya. Oke, ada yang lain gitu ya? Nggak ada? Oke, baik. Itu ya idenya itu atau jawabannya seperti itu. Oke, sekarang kita ke positioning gitu ya. Nah, kita ke positioning. Nah, positioning ini adalah dari Kopi Nusantara tadi positioningnya apa nih? Ayo, ada punya ide? Saya, Pak. Oke, silahkan. Kopi Nusantara dapat memposisikan diri sebagai kopi shop lokal, Kopi shop lokal, harga yang terjangkau, harga terjangkau. untuk belajar, dan cita rasa kopi lokal yang berkualitas. Nah, itu ya. Jadi kopi lokal, murah, terus apa lagi? Rasa. Nah, itu. Jadi mempositioning itu. Nah, itu positioning tadi apa? Terkait dengan citra. Oh, tuh loh, kopinya murah kalau beli di situ, gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi inilah contoh-contoh yang kita dapatkan gitu ya di sekitar kita. Jadi applied gitu ya. Kita bisa aplikasikan ilmu-ilmu di kampus, di ruang kelas ini keluar. Oke, contoh lain ya. Contoh lain yang terkait dengan merek gitu ya. Nah, merek itu apa? Yaitu brand ya, atribut ya. Nah, terkait dengan merek ini. Nah, atribut itu bisa secara bendawi, secara fisik yang kelihatan, tangible gitu ya. Yang kelihatan tangible yaitu produk yang biasanya kemanfaatan. Nah, atribut terhadap merek itu juga bisa tidak berbentuk atau intangible gitu ya. Nah, itu ya atribut benda yang tak benda. Nah, misalnya lambang itu sangat mempengaruhi citra dari positioning brand itu ya. Logo ya, kemasannya unik. Kadang-kadang orang itu membeli bukan rasanya. Packaging bagus, unik, saya beli deh gitu ya. Nah, itu biasanya gitu ya. Nah, atau cerita, brandnya gitu, ceritanya, prosesnya, produksinya berliku-liku gitu, ngambil barangnya ke gunung misalnya gitu ya. Manajemen pemasaran, saya mendoakan kepada kalian semua ya, tetap semangat kuliah sampai selesai dan kuat menghadapi tantangan di masa depan dan sukses semua. Oke. Terima kasih.